Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada tanggal 23 Mei 2021, yaitu perayaan pertama turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Di bawah terang topik Roh Penghibur dan Kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan 15. Inilah firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saya masih teringat ketika pertama sekali saya harus menginjakkan kaki di sekolah. Pada waktu itu, taman kanak-kanak belum ada. Sekolah pertama yang harus dikecap oleh seluruh masyarakat pada zamannya masih sekolah dasar. Malamnya adalah hari persiapan. Celana pendek merah dan baju putih lengan pendek telah tersedia, lengkap dengan sepatu, tali pinggang, dasi merah berkaret, dan topi merah putih. Tas ransel kecil dengan botol air putih telah disediakan. Semua telah disediakan oleh ibu. Tetapi hati saya sangat murung. Saya tidak menyukainya. Dalam hati saya tidak mau pergi ke sekolah. Lebih enak di rumah bersama ibu dan ayah. Namun ibu dan ayah saya memaksa. Pada akhirnya saya menerimanya, tetapi dengan satu syarat. Ibu harus tetap ikut mendampingi saya di sekolah. Dan ibu setuju. Keesokan harinya kami berangkat ke sekolah. Ibu saya duduk di bangku panjang tepat di depan pintu sekolah, agar saya tidak menangis dan saya dapat memastikan bahwa ibu berada di sekolah bersama-sama dengan saya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan, ibu saya mencoba meyakini hati saya bahwa ia tidak bisa terus-menerus bersama-sama dengan saya. Saya pun menerima keputusan tersebut. 6 tahun saya sekolah dasar.
Ibu guru yang mengajar saya pada waktu itu telah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Namun pada akhirnya, tahun ke-7, saya harus berpisah dengannya. Karena saya harus meneruskan sekolah saya ke jenjang SMP. Demikian juga seterusnya guru yang saya kagumi harus saya tinggalkan di SMP. Kami berkumpul di rumah ibu guru yang pada saat itu adalah wali kelas kami. Kami semua menangis sebab harus berpisah dengannya. Seorang guru yang terus membanggakan kami, yang terus memberikan nasihat kepada kami. Dalam acara tersebut seorang siswi teman kami berkata, "Ibu, kami tidak ingin berpisah dengan ibu guru." Namun kami tersentak ketika ibu guru yang kami kagumi berkata, "Saya tidak menyukai jika kalian terus berada di sampingku. Itu berarti saya telah gagal menjadi seorang guru. Kalian harus pergi dan menyebar untuk menghadapi dunia. Dengan demikian, kalianlah yang akan membuktikan apakah saya guru yang gagal atau guru yang berhasil." Itulah terakhir di mana kami berkumpul bersama ibu guru kami sebelum kami meneruskan studi kami ke jenjang SMA. Demikian juga dengan SMA. Kami harus berpisah dan melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Kini setelah kami berkeluarga dan bekerja, semua petuah dari guru kami baik dari SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi kembali kami kenang. Saat ini kami dapat berkata, "Terima kasih guru, engkau telah berhasil membuat kami menjadi orang yang mandiri." Saudara-saudari, mungkin pengalaman yang demikian tidak semua mampu kita rasakan. Tapi satu yang pasti, setiap murid pasti harus meninggalkan gurunya untuk menerapkan seluruh pembelajaran yang ia terima dalam kehidupannya. Apakah pembelajaran yang ingin kita terima dalam Nats saat ini? Yang pertama, mari membuktikan bahwa kita adalah murid yang baik, yang tidak membuat malu guru besar kita. Sebagaimana Kristus yang mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, demikianlah sebenarnya kita diutus ke dunia ini. Pengutusan tersebut bukan saja untuk mewartakan kerajaan Allah, tetapi juga mewartakan penebusan yang Yesus Kristus lakukan. Dan yang paling utama adalah untuk menghidupi ajaran yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Jika seorang murid tidak menghidupi ilmu yang telah ia terimanya dari guru pengajarnya, bagaimana mungkin ia mengajarkan ilmu yang sama kepada orang lain? Tanggung jawab yang harus kita lakukan bukanlah kepada murid yang kita ajar, bukan kepada dunia ini, bukan kepada manusia, tetapi kepada guru yang telah mengajar kita. Itu sebabnya dengan menghidupi pola hidup yang telah diajarkan guru kita, maka sebenarnya kita tidak akan pernah mendapatkan malu. Tetapi hal ini bukan hanya melulu hubungan kita dengan Tuhan. Setiap kita memang akan diutus untuk membuka kehidupan baru. Ketika seseorang telah dewasa, ia pasti akan keluar dari keluarganya untuk membuka keluarga baru. Apa yang ia lakukan dan hidupi adalah cerminan dari keluarganya. Sebab ia mendapatkan pelajaran pertama sekali adalah dari keluarganya. Maka dampak dari yang ia lakukan dalam keluarganya yang baru pasti akan berdampak pada keluarganya yang lama. Misalkan, ketika kita mengambil keputusan untuk bercerai, maka dampaknya bukan hanya terjadi pada diri kita sendiri, tetapi juga rasa malu kepada ayah dan ibu kita, kepada adik dan kakak kita. Itu sebabnya pola kehidupan kita adalah cerminan pola kehidupan yang diajarkan oleh ayah dan ibu kita. Demikian juga dengan iman kita. Jika kita adalah umat beriman, maka pola kehidupan kita hendaknya adalah pola kehidupan yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Bukan pola kehidupan yang dunia ajarkan.
Maka jika kita gagal untuk menghidupi ajaran Kristus, dampaknya kita telah membuat gagal Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita telah mempermalukan Tuhan kita. Yang kedua, tetap mengingat akan ajarannya. Kita akan dimampukan di dalam Roh. Kedatangan Roh Kudus membuktikan bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi roda kehidupan dunia ini. Kita benar-benar diperlengkapi oleh Tuhan melalui kehadiran Roh yang tetap membimbing kita. Itu sebabnya Yesus harus naik ke surga, kembali pada kemuliaannya, dan kembali kepada Bapa untuk membuktikan bahwa Ia adalah Raja dan Sang Penguasa. Dengan kembalinya Yesus ke surga, maka terbuktilah sudah bahwa Ia adalah benar-benar Anak Allah yang datang dari surga dan turun ke bumi. Kini ketika Roh Kudus itu hadir, maka tugas kita adalah tetap di dalam iman. Semoga apa yang kita lakukan, kita pikirkan, dan apa yang kita katakan tidak menyangkal keberadaan Roh Kudus. Sebab satu-satunya jalan agar doa kita diterima oleh Allah adalah ketika kita berdoa dan memohon di dalam Roh, yaitu Roh yang telah dicurahkan ke atas orang-orang yang beriman. Ada yang menarik dari perkataan Yesus Kristus ini. Bagi saya pribadi, perkataan ini mengungkapkan sisi kekuatan dan kekuasaan Yesus Kristus. Ia adalah pribadi yang utuh, tetapi juga adalah tiga di dalam satu. Inilah tanda bahwa Yesus Kristus dengan Roh Kudus adalah satu dan tidak terpisah. Perkataan Yesus Kristus bahwa dengan kepergiannya maka Roh Kudus akan datang, tetapi jika Ia tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang. Mengapa? Sebab Ia dan Roh Kudus adalah satu. Maka sebenarnya Ia sendiri yang berwujud Roh yang datang ke atas bumi ini untuk menjadi Roh pengajar, Roh penghibur bagi setiap orang yang percaya. Jika Roh Kudus yang turun tersebut adalah Roh Allah itu sendiri, maka sebenarnya kita tidak ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Seorang atlet belajar dengan sungguh-sungguh, ia diajari oleh seorang pelatih. Teori, latihan, dan kegiatan-kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Namun setelah berlalu beberapa lama, atlet tersebut harus mengikuti kompetisi. Maka tiba waktunya ia menyadari bahwa di hadapannya bukan lagi pelatihnya, tetapi lawannya. Sekalipun pelatihnya hadir, tetapi ia berada di antara banyaknya penonton. Ia sendiri tidak dapat menghampiri atlet tersebut dan mengajarinya. Satu-satunya jalan adalah atlet tersebut harus mengingat seluruh pelajaran yang pernah ia terima. Dengan demikian, ia menyadari bahwa pelajaran yang ia terima harus ia kembangkan sendiri ketika ia menghadapi lawan. Dengan mengingat hal tersebut, ia dimampukan untuk menang. Tetaplah di dalam iman kepada Kristus, sehingga Roh Kudus diam di dalam kita. Amin.